Kenapa penderita gangguan asam lambung bisa mengalami takut keramaian? Ya, asal muasalnya balik lagi karena mengalami gangguan asam lambung, dan itu mengganggu mental kita juga dan membuat kita tidak pede, membuat kita nggak berani, ya, membuat kita takut dan macam-macamnya itu. Dan salah satunya kita menjadi takut kepada keramaian. Dan bahkan saya dulu sampai mendengar berisik sedikit saja saya sudah NC bisa muncul. Mendengar sound-sound yang lumayan keras, nggak keras-keras banget, jedak-jeduk yang cukup keras kayak gitu, itu sudah membuat NC saya muncul pada saat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD dan juga anxiety. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takut meninggal, tentang takut dengan keramaian, dan juga takut dengan kondisi yang kita alami, kondisi yang membahayakan. Dan saya juga akan membahas tentang cara mengatasinya. Dan tentu saja ini versi saya saja. Yang pertama adalah takut meninggal. Kenapa penderita gangguan asam lambung bisa mengalami yang namanya takut meninggal? Ya, karena asal muasalnya yang pertama adalah karena kita mengalami gangguan asam lambung. Dan juga karena gangguan asam lambung secara nggak langsung juga mengganggu mental kita. Jadi mental kita juga bermasalah, juga kacau. Jadi itu salah satunya membuat kita menjadi takut meninggal. Dan juga memang didukung juga oleh sensasi-sensasi yang sangat aneh-aneh. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala muncul sensasi-sensasi yang macam-macam. Dan juga kadang sensasinya itu memang mengarahkan, itu hawa-hawanya mengarahkan ke sono, mengarahkan meninggal. Misalnya saja nafas pendek, nafas engap, bahkan kena serangan panik yang nafas akan melayang, itu memang mengarahkan pikiran kita ke meninggal. Jadi kita sangat ketakutan yang namanya meninggal. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain, tapi salah satunya seperti itu. Dan takut meninggal itu sebenarnya kita bisa untung banyak dari kita takut meninggal itu, teman-teman. Bisa untung banyak sekali dari kita takut meninggal itu. Tapi pada fakta kenyataannya yang saya ketahui justru rugi banyak dari takut meninggal itu. Ya, yang untung banyak saya kira ada, tapi jarang mungkin, atau saya saja yang nggak tahu. Tapi yang saya tahu faktanya sekarang ini itu rugi banyak. Kita rugi banyak pada saat kita mengalami takut meninggal. Kenapa kita bisa rugi banyak ketika kita mengalami takut meninggal? Karena ketika kita takut meninggal, kelanjutannya yang terjadi adalah kita putus asa, kita patah semangat, kita tidak mempunyai semangat, kita menyerah, kita pasrah total tanpa beraksi apapun. Kita menjadi malas-malasan, mau apa-apa malas. Kenapa kita bisa menjadi malas-malasan? Ya karena pikiran kita itu meninggal terus. Karena pikiran kita sebentar lagi toh juga meninggal. Ngapain melakukan apa-apa, wong pada akhirnya juga sebentar lagi meninggal. Jadi pikiran yang seperti itu membuat kita semakin malas-malasan. Jadi yang dimunculkan, yang dihadirkan oleh takut meninggal yang kita alami itu sesuatu yang negatif-negatif semua. Yang itu yang membuat kita menjadi rugi banyak. Dan ketika kita takut meninggal, yang ada kita semakin cemas, kita semakin lemah, kita drop, tentunya imun kita juga akan menurun pada saat itu. Dan juga bahkan kita bisa kena serangan panik dengan yang namanya takut meninggal itu sendiri. Dan efek negatif lainnya adalah untuk sembuh dari gangguan asam lambung itu juga akan sedikit lebih lama. Karena si takut meninggal yang kita alami itu. Dan sebenarnya kita bisa untung banyak pada saat kita mengalami takut meninggal, terusannya, kelanjutan ketika takut meninggal itu, karena kita bisa sadar, oh iya saya sebentar lagi akan meninggal, atau kapanpun juga nanti saya akan meninggal. Yaudah kalau begitu saya akan mempersiapkan diri agar supaya saya menyambut meninggal itu dengan tenang, dengan bahagia, dengan damai, dengan santai. Dan juga agar supaya mempunyai cukup bekal untuk menghadapi meninggal itu sendiri. Dan setelah sadar seperti itu, kita biasanya justru lebih semangat lagi, lebih rajin lagi beribadah.
Dan beribadah itu bentuknya sangat luas sekali. Pokoknya kita menjadi lebih rajin beribadah, lebih semangat lagi melakukan hal-hal positif, mendatangkan, memasukkan semua hal positif ke hari-hari kita, itu dengan sangat banyak sekali dan dengan semangat sekali. Karena untuk menyambut meninggal itu dengan sesuatu yang membahagiakan, dengan tenang, dengan santai, dan juga karena memang butuh bekal dan kita mempersiapkan bekal itu. Dan kita bisa untung banyak ketika kita bisa menunggangi si takut meninggal itu. Bukan takut meninggal yang menunggangi kita, tapi takut meninggal itu kita pegang lehernya. Jadi ini bahasa saya saja teman-teman. Kita pegang lehernya, kita tunggangi si takut meninggal itu, dan kita jalankan atau kita bawa ke sesuatu hal yang positif-positif. Kita melakukan sesuatu yang positif-positif, sesuatu yang produktif. Kita semangat, kita produktif melakukan apapun yang positif, pokoknya itu kita bisa untung banyak. Dan bukan justru kita ditunggangi oleh takut meninggal itu. Kalau kita ditunggangi oleh takut meninggal itu, kita rugi banyak. Yaitu tadi, kita akan diarahkan oleh sesuatu yang negatif, oleh sesuatu yang patah semangat, yang menyerah, males-malesan, bahkan sampai ibadah pun kadang males-malesan. Itu sesuatu yang kita rugi banyak di situ. Jadi melalui video ini juga saya mengajak teman-teman yang sekarang ini mengalami takut meninggal, ayo kita pegang lehernya si takut meninggal itu, kita tunggangi agar supaya kita sadar, agar kita bisa mengarahkan sesuatu hal yang positif. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang kita bisa lebih rajin beribadah, dan juga pokoknya hal positif-positif itu kita lakukan untuk supaya salah satunya untuk menyambut meninggal itu dengan sesuatu yang tenang, damai. Dan kalau itu bisa kita lakukan, efek samping baiknya atau keuntungan lainnya adalah hati kita menjadi tenang, bahkan super tenang, pikiran kita menjadi jernih, kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi bisa lebih sopan, kita bisa menjadi santun, kita bisa menjadi lebih baik, lebih positif lagi pokoknya, ketika kita bisa menunggangi si takut meninggal itu. Jadi setiap harinya itu kita tidak ada yang lain kecuali kita melakukan hal positif. Itu ketika kita takut meninggal ke arah yang positif, atau ketika kita bisa menunggangi takut meninggal itu. Jadi setiap hari kita bangun, kita alhamdulillah ternyata saya masih diberi hidup pada saat ini. Kalau begitu saya akan isikan hari ini dengan sesuatu yang positif-positif. Besoknya lagi masih bangun lagi, alhamdulillah lagi, masih diberi hidup lagi. Saya akan melakukan sesuatu yang positif lagi, akan saya isikan kepada hari ini. Dan besoknya bangun lagi. Kita seperti itu terus teman-teman. Lama-lama yaitu tadi efek samping baiknya, hati kita menjadi tenang, santai, dan kita tidak akan takut lagi dengan yang namanya meninggal bahkan. Dan seperti itu terus, ketika kita bangun pagi kita bersyukur dan masih diberi hari itu, kita isikan hari-hari itu dengan hal yang positif, dengan yang sangat padat, sepadat-padatnya yang kita bisa. Besoknya seperti itu lagi. Itu adalah kemenangan atau keuntungan yang sangat luar biasa pada saat kita mengalami takut meninggal. Dan tentu saja berefek juga kepada percepatan sembuhnya gangguan asam lambung yang kita alami. Itu semakin cepat ketika kita bisa menunggangi si takut meninggal itu. Dan gini teman-teman, karena saya sangat yakin dan teman-teman juga pasti yakin bahwa suatu saat nanti kita memang pastinya ditakdirkan meninggal juga. Entah 10 tahun lagi, entah 50 tahun lagi, entah 70 atau 80 tahun lagi, atau bahkan entah 100 tahun lagi, kita akan tetap ditakdirkan meninggal suatu hari nanti. Dan ketika kita melakukan sesuatu hal yang positif, sudah terbiasa melakukan hal yang positif, ketika kita ditakdirkan meninggal pada detik itu juga, dan kita melakukan pada saat detik itu, pada saat detik dimana kita ditakdirkan meninggal, kita melakukan sesuatu yang positif, itu adalah sesuatu yang sangat keren sekali teman-teman. Kita ditakdirkan meninggal pada saat kita melakukan sesuatu hal yang positif, pada saat kita semangat. Beda cerita pada saat kita ditakdirkan detik itu meninggal, kita pada posisi cemberut, pada saat posisi kita putus asa, pada saat kita males-malesan. Itu menurut saya sesuatu yang sangat tidak keren dan seharusnya kita hindari. Jadi efek samping baik lainnya yaitu adalah ketika kita melakukan positif terus-menerus setiap hari, pada suatu hari nanti
detik itu ditakdirkan meninggal, kita melakukan sesuatu hal yang positif. Jadi pada saat kita suatu hari nanti ditakdirkan meninggal, detik itu kita melakukan sesuatu yang positif. Bukan pada saat kita patah semangat, bukan pada saat kita cemberut, bukan pada saat kita males, bukan pada saat kita putus asa. Jadi itu salah satu efek baik lain. Dan itu memang salah satu cita-cita kebanyakan orang atau bahkan semua orang, yaitu pada saat ditakdirkan meninggal pada detik itu kita melakukan hal yang positif, bukan pada saat melakukan yang hal negatif. Ya kalau di Islam adalah kita meninggal yang husnul khotimah, bukan yang su'ul khotimah. Jadi takut meninggal itu enggak hanya hasilnya negatif, tapi juga bisa positif ketika kita bisa menunggangi takut meninggal itu. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Kalau mungkin sekarang ini kebanyakan teman-teman juga merasakan seperti saya dulu, yaitu takut meninggal yang ujungnya negatif. Saya dulu juga seperti itu. Dan sekarang pun saya juga belum sampai ke level yang positif, belum sampai. Kalau sekarang ini pada tahap belajar ke situ, mau ke situ. Jadi saya mengajak teman-teman juga untuk ke situ. Bukan saya sudah sampai situ, bukan. Saya belum juga. Saya juga masih belajar. Dan pertanyaan berikutnya, terus gimana caranya untuk mengatasi meninggal? Kalau kita sudah melakukan semua itu, kita tidak butuh lagi yang namanya cara. Kita sudah tidak butuh lagi untuk mengatasi cara takut meninggal, itu sudah tidak perlu lagi. Dan ya memang cara untuk mengatasi meninggal itu banyak. Cuman ketika kita sudah bisa menunggangi takut meninggal itu, kita manfaatkan, kita datangkan sesuatu yang positif, kita lakukan sesuatu yang positif yang banyak, kita sudah tidak butuh cara lagi. Tapi memang butuh proses dan nggak mudah. Tapi muncul komentar biasanya seperti ini, tapi kan nggak mudah. Iya memang nggak mudah, memang kita butuh proses. Dan sesuatu yang nggak mudah ataupun sesuatu yang sulit itu bukan suatu kendala atau bukan suatu perkara yang membuat kita mundur. Sama sekali bukan masalah. Sulit iya, tapi kita lewati saja dan kita pasti bisa ketika kita tekun melakukan terus, mencoba dan latihan terus. Jadi sekarang ini bagi teman-teman para penderita gangguan asam lambung yang mengalami takut meninggal, bisa mencoba cara yang saya sampaikan ini tadi. Kita pegang lehernya si takut meninggal itu, kita tunggangi, kita arahkan sesuatu ke yang positif. Apapun bentuknya selagi itu positif, kita lakukan. Kita isikan, kita masukkan kepada hari kita pada saat itu. Masukkan sepadat-padatnya. Yang berikutnya adalah takut yang namanya keramaian. Kenapa penderita gangguan asam lambung bisa mengalami takut keramaian? Ya asal muasalnya balik lagi karena mengalami gangguan asam lambung, dan itu mengganggu mental kita juga dan membuat kita tidak pede, membuat kita nggak berani, ya, membuat kita takut dan macam-macamnya itu. Dan salah satunya kita menjadi takut kepada keramaian. Dan bahkan saya dulu sampai mendengar berisik sedikit saja saya sudah NC bisa muncul. Mendengar sound-sound yang lumayan keras, nggak keras-keras banget, jedak-jeduk yang cukup keras kayak gitu, itu sudah membuat NC saya muncul pada saat dulu. Apalagi di keramaian sangat tidak bisa NC saya muncul kalau di keramaian. Dan cara untuk mengatasi takut pada keramaian yaitu adalah kita datangi yang membuat kita takut itu, teman-teman. Misal kita takut keramaian, ya kita datangi keramaian itu. Yang mungkin yang pertama bisa kita lakukan mendatangi keramaian yang ada di dekat rumah kita saja dulu. Beberapa rumah dari rumah kita ada keramaian, kita datangi, entah itu keramaian voli atau sepak bola atau apapun, kita datangi. Nanti yang pertama, yang kedua memang nggak nyaman sekali atau bahkan kita bisa kena bahkan NC bisa muncul, bahkan kena serangan panik. Dan itu nggak masalah, teman-teman. Kita lakukan saja yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nanti lama-lama kita akan bisa menguasai, kita akan tidak takut lagi yang namanya keramaian, karena kita sudah terbiasa dengan hawa keramaian itu. Untuk membiasakan dengan itu, kita datangi, memang kita latihan sehari, 2 hari, 3 hari, yang sampai akhirnya kita terbiasa. Tanpa kita latihan, tanpa kita datangi, itu akan sulit, teman-teman. Akan lama untuk menumbuhkan keberanian kita kembali. Kalau nggak nyaman, kita tahan. Kalau nggak nyaman, masih terus nggak nyaman, kita pulang. Besoknya kita datang lagi, kita ulangi, besoknya datang lagi. Setelah kita bisa berani di tempat keramaian yang ada di dekat rumah kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih jauh. Kita datangi keramaian yang lebih jauh. Mungkin keramaian 1 kilo dari rumah kita atau 2 kilo dari rumah kita atau seterusnya.
Kita ulangi lagi seperti yang pertama sampai kita berani lagi. Setelah itu kita tingkatkan lagi yang lebih jauh, mungkin yang 5 kilo 10 kilo dari rumah, seperti itu. Terus nanti lama-lama kita akan berani dan terbebas dari ketakutan keramaian. Dan balik lagi, itu juga butuh proses, nggak ada yang instan teman-teman. Kita tetap butuh proses dan kita memang harus melalui proses itu. Tanpa proses-proses seperti itu kita akan kesulitan juga. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mengalami takut dengan keramaian, jangan khawatir, tetap tenang, tetap santai. Teman-teman, yang perlu dilakukan adalah mendatangi yang ditakutkan itu. Datangi saja, kenali saja, pahami saja di situ. Terus nanti lama-lama terbiasa juga. Dan yang berikutnya adalah takut yang namanya kondisi kita, sesuatu kondisi yang sangat membahayakan. Itu juga sangat umum dialami oleh para penderita gangguan asam lambung, termasuk diri saya sendiri juga sangat mengalami itu dan bahkan cukup lama. Dan gini, kenapa para penderita gangguan asam lambung bisa mengalami takut kondisinya sesuatu yang membahayakan? Ya, karena balik lagi yang awal mengalami gangguan asam lambung mengganggu mental dan juga didukung oleh sensasi yang macam-macam. Sensasi yang nggak nyaman, sensasi yang ringan sampai yang berat, bahkan ada kadang muncul sensasi benjol juga ada, nafas pendek, nafas ngap, dan kadang kena serangan panik yang hampir pingsan. Dan itu semua sangat bisa mengarahkan pikiran kita menjadi sesuatu yang takut kondisi kita membahayakan. Dan cara untuk mengatasi takut kondisi seperti itu, salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Gini, bukan hanya sekedar 3P ya teman-teman. 3P iya benar, itu sangat keren, sangat bagus, dan harusnya memang kita terapkan terus selamanya. Walaupun kita sembuh, kita tetap harus, kalau menurut saya harus tetap menerapkan 3P dengan benar. Tapi yang saya maksud kali ini adalah pola hidup sehat yang lebih luas, bukan hanya 3P, tapi lebih luas, lebih detail, lebih lengkap lagi. Simpelnya adalah kita bisa menyimak dari Dr. Zaidul Akbar, channel Dr. Zaidul Akbar. Beliau adalah salah satu pelopor pola hidup sehat. Jadi di pola hidup sehat itu kita diajarkan, kita diterangkan secara detail, ini yang harus ditinggalkan, ini yang harus dipakai, ini yang harus dimasukkan ke tubuh kita, ini yang harus dihindari. Pokoknya yang macam-macam seperti itu teman-teman. Tujuannya pada akhirnya nanti agar supaya tubuh kita bisa merecovery dirinya sendiri, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apapun bentuk kondisi sakitnya itu bisa direcovery sendiri oleh tubuh kita. Dengan syarat yaitu tadi, kita memasukkan bahan baku yang tepat atau bahan baku yang dicocoki oleh si tubuh kita sendiri. Nanti bisa merecovery dirinya sendiri, bisa menyembuhkan si tubuhnya sendiri. Termasuk kondisi-kondisi yang membahayakan yang kita takutkan itu juga bisa diatasi oleh itu, bisa merecovery sendiri tubuhnya sehingga bisa menjadi sehat kembali. Jadi melalui video ini saya juga mengajak teman-teman untuk menerapkan pola hidup sehat yang lebih detail lagi dengan cara menyimak konten-konten beliau, yaitu Dr. Zaidul Akbar. Dan tentunya ya nggak cukup untuk menyimak 1-2 konten, nggak cukup teman-teman. Kalau bisa ya kita subscribe, kita bisa mengikuti konten-konten beliau karena memang manfaatnya, karena menurut saya double teman-teman. Bukan hanya di kesehatan, kita dapat manfaat di kesehatan, dapat juga dari ceramah-ceramah beliau karena beliau juga ustadz, bisa ceramah juga. Jadi kita juga bisa menyerap ilmu agamanya. Jadi kita menang double, kita menang banyak dari situ. Dan memang yang nggak setuju dengan pola hidup sehat yang diajarkan oleh beliau itu juga banyak teman-teman, juga ada. Karena memang di hidup di dunia ini memang selalu ada pro kontra, termasuk di kesehatan itu sendiri. Dan barangkali teman-teman cocok ataupun setuju dengan pola yang diajarkan oleh beliau. Kalau nggak cocok nggak masalah teman-teman, hanya tinggal mencari cara yang lain yang bisa atau yang mungkin teman-teman cocok, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa mengatasi keluhan teman-teman. Jadi bagi teman-teman para penderita gangguan asam lambung yang mengalami takut dengan kondisinya, kondisi yang membahayakan, teman-teman bisa menyimak konten dari Dr. Zaidul Akbar. Teman-teman bisa mengikuti karena di situ diajarkan pola-pola yang sangat banyak, pola-pola hidup sehat
yang sangat lebih detail yang bisa kita ikuti, yang akhirnya ujungnya insya Allah kesehatan yang maksimal juga. Jadi saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.